semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kami akan membagikan cerita berjudul Dendam Santet Keluarga yang Dikucilkan. Jadi, untuk sahabat kisah-kisah misteri yang belum subscribe channel kami ini, bantu support channel kami ini ya. Yang belum subscribe dan like bisa subscribe dan like terlebih dahulu ya. Terima kasih. Cerita berawal pada seorang laki-laki yang berusia sekitar 45 tahunan. Maumu itu apa sih ha? Kau yang sebenarnya mau apa? Datang-datang ke rumah orang malah marah-marah tidak jelas, tidak tahu adat, tidak punya sopan santun, balas si laki-laki. Sembari menunjuk-nunjuk ke arah wajah si laki-laki yang satunya. Kasim, kau itu memang sangat licik. Warisan kau kuasai sendiri. Cuy, bentak si laki-laki yang pertama membentak tadi. Sudah ku bilang kalau aku tidak pernah mengambil sepersen pun warisan itu, Dahlan. Kau lihat rumahku, kau lihat kehidupanku. Seharusnya kau sadar mana mungkin aku yang sudah sangat kaya ini mengambil warisan yang tidak seberapa itu. Tidak ada untungnya bagiku, jawab si laki-laki yang dipanggil Kasim tersebut. Cuy, bisa-bisanya kau mengelak dengan semua bukti yang mengarah kepadamu, ujar si Dahlan. Di saat tengah beradu mulut, kedua kakak beradik itu pun langsung dilelai oleh istri masing-masing. Lalu datanglah beberapa saudara mereka yang lainnya yang juga ikut melerai keduanya. Sudah, kalian ini sudah tua, masih saja mengurusi hal yang tidak penting. Tidak usah meributkan warisan. Tangan kalian masih ada dan masih kuat. Sebaiknya kalian itu giat-giat bekerja, terutama kamu Dahlan, bentak si Sani. Dahlan menarik nafas sangat panjang. Ia agak kesal karena semua saudara-saudaranya berpihak kepada Kasim. Kemungkinan karena Kasim adalah yang paling berduit di antara mereka berenam. Dahlan pergi dengan rasa kesal di hatinya. Bunyi langkahnya beradu dengan bebatuan di halaman rumah tersebut. Benar kata Siani, sebaiknya kau tidak usah lagi mengukit-ukit warisan itu. Mulailah dari sekarang kau giat-giat bekerja. Buktikan pada mereka semua bahwa kau bisa, ucap istrinya di dalam itu saat Dahlan tengah duduk di serambi rumahnya sambil melihat anak-anak anjing di halaman rumah yang kecil itu tengah asik menyusui pada induknya, beralasan daun dan berketapan langit malam yang cerah dipenuhi oleh bintang-bintang. Saudara-saudaraku itu memang seperti itu, Rum. Mereka hanya akan membela saudara yang berduit saja. Sudah sejak dahulu aku dikucilkan di antara saudara-saudara sendiri. Aku benci mereka, ujar Dahlan tanpa menoleh ke arah istrinya. Hus, biar bagaimanapun mereka itu kan masih saudaramu, masih satu keturunan denganmu. Tidak baik ngomong seperti itu, tegur istrinya. Tadi di jalan aku bertemu Hendrik. Aku tidak tahu apa salahku kepadanya sehingga dia mengata-ngataiku dengan kata-kata yang sangat kasar. Padahal selama ini kalau aku punya uang atau makanan selalu aku bagikan rata antara dia dan anak-anakku, ucap istrinya sedih. Mereka itu memang keterlaluan. Tidak seharusnya mereka mendidik anak-anak mereka untuk berkata kasar pada orang yang lebih tua. Apalagi itu adalah kamu, istriku, yang berarti masih tantenya, ujar Dahlan tak terima istrinya dikatakan dengan kata-kata kasar oleh keponakan kandungnya sendiri. Sudahlah, aku sangat ikhlas. Kalau memang aku ada salah, aku akan meminta maaf pada mereka, kata istrinya seraya mengunyah singkong rebus yang dimakan dengan parutan kelapa. Lagi pula sudah sewajarnya kita yang tutur lebih muda meminta maaf pada mereka walau tidak salah, kata istrinya. Sudahlah, jangan bahas mereka lagi, ujar Dahlan.
Oh iya, besok aku akan pergi beberapa hari lamanya. Jadi malam ini aku akan tidur lebih dulu, kata Dahlan. Memangnya kamu mau pergi kemana? Tanya istrinya. Aku tahu saudara-saudaraku kan, walau kita hidup susah, mereka tidak akan pernah mau membantu kita. Bahkan pada anak-anak kita. Kuharap kau mengizinkan kepergianku, jawab Dahlan seperti menyembunyikan apa tujuan dia pergi. Mendengar jawaban dari suaminya, Unyik tersenyum senang. Ia mengira suaminya pasti akan berangkat mencari kerja di desa lain. Lalu dengan bibir yang masih tersenyum itu, ia mengangguk. Saat matahari baru muncul, Dahlan sudah bersiap untuk pergi, diantar oleh istri dan 4 anaknya. Selama aku pergi, jangan pernah kamu temui mereka. Jaga anak-anak. Jangan biarkan mereka bermain dengan anak-anak sombong itu, pesan Dahlan. Sebelum pergi, 2 minggu lalu, hari itu nyaris dan ketiga anaknya sedang duduk menunggu kepulangan ibu mereka yang tadi pamit untuk mencari pinjaman beras pada temannya. Dari kejauhan, mereka melihat seseorang yang sedang berlari menembus derasnya hujan menuju ke arah mereka. Itu Mama, ujar Susi dengan senang, berharap ibunya membawa sedikit beras untuk mereka makan. Tapi setelah ibunya sudah dekat, mereka tak melihat bungkusan atau sesuatu yang ibunya bawa. Itu berarti bahwa ibunya tak mendapatkan pinjaman beras. Dengan wajah lesu, Irwan memanggil perutnya yang tidak masuk apa-apa selain air hujan sejak kemarin. Maaf nak, Mama tak mendapatkan pinjaman beras, isak ibunya dengan suara menggigil. Ma, aku mau minta izin, aku mau minta tolong pada paman. Aku tidak tega melihat adik-adik kelaparan, ucap Naris. Jangan Riz, ayahmu sudah melarang kita agar tidak menemui paman-pamanmu, jawab ibunya. Ma, hanya sekali ini saja ya Ma, kasihan adik-adik. Unyik melihat wajah anak-anak yang bergantian, lalu dengan sangat terpaksa ia mengangguk. Namun di saat Naris ingin pergi, Unyik menahannya. Kau jaga adik-adikmu, biar Mama yang ke sana, ujarnya seraya mengelus pipi Naris. Tanpa menghiraukan hujan yang semakin deras dan rasa dingin yang teramat sangat, sehingga membuatnya menggigil di tengah hujan. Ia terus berlari hingga saat kakinya sudah benar-benar tak kuat menahan beban tubuhnya lagi, ia pun terjatuh. Unyik berusaha bangkit. Sambil menangis ia memukul-mukul kakinya, hingga akhirnya saat keringat wajah anak-anaknya di rumah, Unyik mulai semangat lagi. Singkat ceritanya, sampailah ia di depan pintu rumah Fadli. Terdengar suara tertawa gembira dari dalam. Unyik mengintip pintu rumah tersebut, namun tak ada jawaban dari dalam. Unyik pun terus menggedor-gedor pintu sampai beberapa saat kemudian pintu rumah terbuka. Terlihat seseorang wanita yang lebih tua darinya berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Mau apa kemari? Mau pinjam uang lagi atau beras? Ujar wanita yang merupakan istri dari Fadil, kakak nomor 4 oleh Dahlan. Air matanya Unyik mengalir saat mendengar jawaban dari bersih. Ia menggigit bibirnya, tubuhnya terguncang. Sudahlah, jangan kebanyakan basa-basi. Katakan saja kau mau apa kemari, ujar Barsia. Siapa? Tanya seorang dari dalam rumah. Suara tak asing itu adalah suara Sani, saudara tertua suaminya. Dan saat pintu dibiarkan terbuka lebar, ternyata benar-benar saja di dalam rumah itu saudara-saudaranya suaminya sedang berkumpul menghitung uang. Nah, nih istrinya Dahlan, jawab Barsia. Suruh dia tunggu di luar, ujar Kasim. Di luar kan hujan deras, biarkan saja Sunyi masuk. Lagi pula mereka juga punya hak, ujar Faridah. Dia kan basah-basah, biarkan saja dia menunggu di luar. Ini juga uangnya yang akan kita bagikan, ujar Kasim secara menghitung uang-uang yang bertumpuk di atas meja itu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Kasim berjalan keluar. Di tangannya tergenggam uang yang lumayan banyak kala itu. Berhubungan kau kemari,
Jadi uang hasil berjualan tanah warisan ini akan kutitip padamu, ujar Kasim seraya memberikan uang pada Unyik. Dengan tangan yang gemetaran ia menerima uang tersebut. Bilang pada suamimu ya, jangan menuduh aku culas atau apapun. Kalau aku culas dan licik, uang ini tidak akan kuberikan kepada kalian, ujar Kasim dengan jawaban dengan kasar. Namun perkataan kasar itu tidak diambil oleh hati oleh Unyik. Ia sangat senang karena ia mendapatkan uang bisa ia gunakan untuk membeli beras. Sementara Unyik masih berada di luar, ia bergegas berlari menuju ke arah warung untuk membeli beras dan makanan. Dalam hatinya ia sangat senang karena anak-anaknya yang bisa untuk memakan. Hari terus berlalu, tak terasa sudah 40 hari, dan Dahlan pun akhirnya kembali pulang. Namun tak ada yang berubah darinya. Ia masih lusuh dan semakin bertambah kurus. Namun tatapan dan auranya terlihat sangat berbeda. Tatapannya tajam dan mampu menundukkan setiap pasangan mata yang beradu pandangan dengannya. Kepulangan Dahlan yang tidak membawa apa-apa itu ditertawakan oleh saudara-saudaranya, tapi ia tidak peduli. Dahlan tetap mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Dan hampir setiap harinya selalu ada orang-orang berdatangan ke rumahnya, dan orang-orang yang datang itu bukanlah dari desa mereka melainkan orang-orang jauh. Gosip pun mulai beredar di kalangan warga-warga desa. Bermacam-macam pendapat mereka pada keluarga Dahlan. Apalagi sekarang Dahlan sudah mulai lebih baik. Dalam artian lain, ia mulai terlihat bangkit dan mampu membeli sebagian macam barang seperti orang kaya. Persugihan, dia dukun santet. Kurasa dia itu perampok. Begitulah orang-orang di desa menggosipkannya. Bulan-bulan berlalu. Kini keluarga Dahlan sudah lumayan kaya. Ia sudah memiliki beberapa hektar persawahan, kebun dan lainnya. Bahkan kini saudara-saudaranya yang dulu menghina dan menolak setiap kali Dahlan ingin meminta bantuan beras mulai bersikap ramah dan manis. Pada keluarga Dahlan, "Lan, aku ingin pinjam uang untuk biaya pernikahan nanti, karena uang yang dulu dikasih besanku sudah habis. Kubelikan tanah," ucap Usop pemalas. Dahlan tersenyum, lalu menghisap rokoknya dengan dalam-dalam. Asap rokok mengebul keluar dari mulutnya dan hidungnya. "Dulu sewaktu aku masih susah dan miskin, kalian selalu menolak ketika aku meminta pertolongan. Walau itu hanya segenggam beras. Sementara dengan Kasim, kalian selalu membanding-bandingkan dia denganku. Selalu membangga-banggakan dia karena dia lebih kaya dibandingkan kita semua. Kalian menghina dan mencaci maki aku dan keluargaku. Dan di saat aku sudah bangkit dan berusaha sendiri, kalian ingin meminta belas kasihan kepadaku. Hahaha. Aku sadar bahwa rasa persaudaraan kalian itu hanya bisa dijawab dengan kekayaan, yang berarti aku juga belajar dari kalian. Saudara memang saudara, tapi harta tidaklah memiliki hubungan saudara. Dan maaf, aku tidak bisa meminjamkan uangku untukmu," ujar Dahlan. Mendengar perkataan Dahlan, Usut menggegas berdiri dan pulang tanpa pamit. Dahlan hanya tersenyum melihat saudaranya pulang dengan tangan kosong. "Begitulah aku dulu," jawabnya dalam hatinya. 2 bulan setelah penolakan Dahlan untuk meminjamkan uang pada Usop, mendadak anak sulung Dahlan jatuh sakit. Kulitnya ditumbuhi bintik-bintik berisi nanah yang jika ia pecah sangat bau sekali, membentuk koreng yang mengeluarkan bau yang sangat busuk, dan kulit dan dagingnya akan rontok hingga memperlihatkan tulang-tulangnya. Keadaan putri sulungnya yang semakin hari semakin bertambah parah itu membuat Dahlan Unyik sangat sedih. Berbagai macam cara pengobatan dari yang murah hingga yang paling mahal sudah dilakukan, namun tidak ada hasil. Hingga suatu malam Dahlan menyadari sesuatu, dan malam itu juga ia membawa putrinya Naris ke sesuatu tempat, dibantu oleh seorang anak buah kepercayaannya. Sementara istri dan anak-anaknya yang lain dia suruh untuk menunggu di rumah saja. Singkat
Setelah perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kecil di tengah hutan. Saat mereka memasuki teras rumah tersebut, tiba-tiba terdengar suara kepak sayap burung malam yang diiringi oleh suara-suara ayam yang riuh dari atas pohon-pohonan. "Saya datang, Bah," ujar Dahlan. Saat pintu terbuka, keluarlah seorang laki-laki tua yang diperkirakan usianya sangat hampir seabad, dengan tato di bagian dada dan bahu serta lengannya. "Banyak sekali yang mengikutimu kemari, Dahlan," ucap si laki-laki tua itu. Anak buah Dahlan segera menengok ke belakang, namun ia tak melihat apapun. Si lelaki tua terkekeh, lalu ia menyentuh di pertengahan antara dua alis si anak buah Dahlan dengan jempol tangannya. Ada sesuatu yang aneh saat si lelaki tua itu menyentuh pertengahan antara alisnya. "Sekarang coba kau lihat ke belakangmu," suruh si lelaki tua itu. Saat ia menengok ke belakang, ia tersentak kaget dan hampir saja membuat tandu yang digunakan untuk membawa Naris terjatuh ke lantai. "Apa-apaan itu?" tanyanya panik dan takut. "Itu adalah mereka yang mengikuti kalian sampai kemari," jawab si lelaki tua. "Ayo bawa masuk anakmu," ujar lelaki itu. Setelah tandu sudah diletakkan di tengah rumah, si lelaki tua pun membuka kain penutup yang digunakan untuk menutupi tubuh Naris. "Dia disantet," ujar si lelaki tua seraya mengambil seekor ulat yang sedang merayap di koreng Naris. Lalu tanpa rasa jijik, ulat itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Dan setelah dimantrai, si lelaki tua itu langsung menyuruh Dahlan untuk meminumnya. Awalnya Dahlan ragu-ragu. Mereka bagaimanapun ia merasa jijik. "Aku tak perlu jijik. Itu bukanlah ulat asli. Jika kau minum, kau akan tahu siapa yang telah mengirim penyakit untuk anakmu," ujar si lelaki tua itu. Dengan wajah mengiris, Dahlan mengambil gelas yang diberikan lelaki tua. Lalu dengan mata tertutup ia langsung minum air tersebut sampai habis. Anak buah Dahlan yang melihat itu langsung muntah-muntah. Tiba-tiba bulu-bulu di tubuh Dahlan merinding, dan raut wajah Dahlan yang tadi terlihat jijik kini berubah menjadi merah padam. Tangan yang mengepal. Lalu beberapa saat kemudian, punggung Dahlan ditepuk keras oleh si lelaki tua dan Dahlan memuntahkan cairan berbau busuk. "Kau kenal siapa mereka?" tanya si lelaki tua dengan tersenyum. Mereka saudara-saudaraku," jawab Dahlan tak percaya dengan apa yang telah saudara lakukan terhadap anaknya. Si lelaki tua itu mengangguk. "Aku memohon, Mbah, sembuhkan anakku. Apapun syarat pasti akan kulakukan," ucap Dahlan dengan memohon. "Kita butuh banyak persiapan," jawab si lelaki tua itu. "Katakan saja, Mbah. Aku akan melakukan apa itu," ujar Dahlan dengan cepat. Pertama, aku butuh 7 ekor ayam hitam dan 7 ekor ayam putih, 7 ekor kelabang, 7 ekor kalajengking, 7 ekor tupai, 7 ekor ambatar yang sudah tua. Lalu kumpulkan 7 utin lebah, kayak senjata untuk menyengat. Biasanya digunakan lebah untuk menyengat. Kedua, aku butuh 7 gumpalan tanah kuburan berusia 100 tahun. 7 tetes darah murni gadis yang masih perawan, tapi ingat, jangan sampai membunuhnya. 7 helai rambut bercaka. Dan syarat yang ketiga, carilah janin anjing dan kucing sebanyak 7 ekor, ujar si lelaki tua itu. "Apa kau sanggup?" tanyanya. Dahlan terdiam. Kukira langsung melayang memikirkan persyaratan yang harus ia penuhi itu. "Sangat sulit, Mbah. Apa tidak ada syarat yang lain?" tanya Dahlan. Si lelaki tua itu menggeleng. Ia menarik nafas panjang. "Santet yang dikirim pada anakmu itu sangat kuat. Jika tidak melibaskan iblis, sebenarnya ia makhluk ada namanya. Tapi dari kemarin mereka menyembunyikan makhluk itu, jadi kita sebut saja dia iblis. Anakmu tidak akan selamat," ucap si lelaki tua. Dahlan mengusap kepalanya. Air matanya mulai keluar. "Aku tidak menyangka hanya karena uang mereka setega itu pada anakku," gumam dalam.
Siapa yang bisa mengetahui isi hati manusia? Bisa saja orang yang selama ini dikira baik, tapi malah menusuk dari belakang. Aku pun dulu juga pernah merasakan hal yang sama dengan yang kau alami sekarang. Mereka merampas kebahagiaanku. Mereka membunuh anak istriku. Mereka menuduh dengan keji hingga aku hampir dibunuh oleh warga desa. Dan pada saat itu, iblislah yang menolongku. Dia membantuku untuk membalas dendam, dan sebagai balasan yang aku akan mengabdi padanya selamanya. Sampai hari penuntun tiba, ujar si laki tua itu. Saat mereka masih terhanyut dalam pikiran masing-masing, tiba-tiba tubuh Naris mengejang, matanya melotot, dan saat kemudian darah hitam menyembur dari mulut-mulutnya. Lalu setelah itu, tubuh Naris menjadi lungai kembali dan busuk merembah di dalam rumah tersebut. Kita tidak punya banyak waktu lagi, Dahlan. Untuk anakmu sudah sangat tersiksa. Jika memang kau tak sanggup memenuhi semua persyaratan yang kusebutkan di awal, mereka lebih baik kita akhiri sejarah sakit yang diderita anakmu itu, ujar si laki tua itu. Dahlan serentak kaget mendengar perkataan laki tua itu. Maksud Abah? Tanya Dahlan meninggi. Kita akhiri penderitaannya, jawab si laki tua itu. Apa kau menyuruh untuk membunuh anakku sendiri? Tanya Dahlan dengan emosi. Kau sudah lihat keadaan anakmu kan? Apa kau tega melihat menderita seperti itu sampai santet tersebut benar-benar membunuhnya? Tanya si laki tua itu. Dahlan menarik nafas dengan berat, tubuhnya menguncang sangat hebat. Maaf saudagar, menurut saya lebih baik kita berusaha dulu untuk mencari syarat-syarat yang dipinta bapak ini. Saya bersedia untuk membantu saudagar. Saya juga akan menutup mulut saya rapat-rapat dan akan menghasiakan ini semua sampai tiba kematian saya nanti. Lebih baik kita berusaha daripada dia menyiksakan anak-anak saudagar, ujar anak buah Dahlan kesetiaan yang tidak diragukan lagi. Dahlan terharu mendengar perkataan anak buahnya itu, yang terdengar sangat tulus dari hatinya. Baiklah, aku akan mencari satu demi satu persyaratan itu, apapun yang akan terjadi. Bahkan jika nyawaku sekalipun taruhannya, aku terus berusaha untuk mencukupi syarat demi anakku, ujar Dahlan dengan penuh semangat. Malam itu Dahlan berangkat ditemani oleh anak buahnya mencari persyaratan tersebut agar anaknya bisa disembuhkan. Maaf lagi saudagar, saya rasa lebih baik kita terpencar mencarinya agar kita bisa tepat waktu, usul anak buahnya. Dahlan terdiam sesaat. Usul anak buahnya itu memang benar, dan setelah itu mereka pun membagi tugas dan berpisah di tengah jalan. Dahlan pergi beberapa desa untuk mencari ayam putih dan beberapa syarat lainnya. Namun ayam itu terlalu sulit untuk dicari, hingga akhirnya Dahlan memilih untuk mencari syarat yang lain, yaitu utin lebah. Singkatnya, di tengah pencariannya, ia pun menemukan sarang lebah di pohon yang lumayan tinggi. Dahlan mencoba memanjat pohon itu, namun saat akan menyentuh sarang lebah itu, ia disengat beberapa ekor lebah hingga ia hampir saja terjatuh dari atas pohon tersebut. Untungnya, ia masih sempat berpegangan. Dengan penuh perjuangan, Dahlan akhirnya mendapatkan 7 utin lebah. Lalu ia membungkusnya dengan kapas randu. Di tempat lain, anak buah Dahlan sudah berhasil menunjukkan 7 helai rambut pecaka dan 2 syarat lainnya, yaitu kelabang dan ambatar. 2 hari berlalu, anak buah Dahlan sudah berhasil mendapatkan kalajengking, namun ia kesulitan untuk mencari ayam hirang. Sementara Dahlan juga sudah berhasil mendapatkan tanah kuburan, meski ia harus diganggu oleh penampakan-penampakan makhluk halus penunggu makam tua tersebut. Begitu juga saat ia menemukan ayam putih di salah satu rumah lampau di tengah hutan. Terpaksa ia harus membayar dengan harga yang sangat mahal per ekornya. Sekarang janin anjing dari kucing. Sesaat ia teringat juga, ada seekor kucing jalanan yang sering lewat di depan rumahnya. Kucing itu sedang hamil, dan untuk janinnya anjing, ia tahu kalau anjingnya yang berada di kebun itu tengah hamil besar. Singkat cerita, Dahlan pun pergi ke kampungnya untuk mencari janin anjing dan kucing itu. Namun saat ia sudah berada di kebun, ternyata di sana ada beberapa orang yang bekerja pada keluarga Dahlan. Apa yang kudagar hanya salah satu pekerjaan. Si Ugong kemana? Ujar Dahlan balik bertanya. Oh Ugong, seperti anjing itu ingin melahirkan, saudagar,
Jawab si pekerja. Di mana dia? Tanya Dalal dengan tegang, takut kalau anjingnya sudah melahirkan. Beberapa orang pekerja itu saling berpandangan, lalu berpegangan menuju ke arah tengah kebunnya. Lalu dengan langkah tergesa-gesa, Dalal menuju ke arah yang ditunjuk oleh para pekerjanya. Ia mencari anjing tersebut dan berharap anjing itu belum melahirkan. Dan benar saja, anjing itu sedang berbaring. Saat itu melihat Dalal, anjing itu seperti tidak senang. Ia mengeram dan berusaha lari. Namun karena anjing itu sudah sakit perutnya ingin melahirkan jika ia tidak mampu untuk berlari menjauh. Dalal mengeluarkan pisaunya dan langsung memegang kepala anjing itu. Saat akan membelah langsung perut anjing itu, tangan Dalal gemeteran. Ia tidak tega melihat anjing itu. Namun sesaat kemudian ia teringat akan keadaan anaknya. Lanjut part 2.